Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat hari ini. Perkenalkan, nama saya Atifa Rifka Damara dari SMA Swasta Budi Agung Medan, dari kelas 10 William Iskandar. Di kesempatan kali ini, saya tidak hanya akan membahas sejarah, tetapi juga mengajak kita semua belajar tentang toleransi, kebijaksanaan, serta cara menyebarkan kebaikan dengan penuh kedamaian. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya, suku, bahasa, dan agama. Keberagaman tersebut menjadi kekayaan bangsa yang harus dijaga dengan sikap saling menghormati dan hidup berdampingan secara rukun. Di tengah keberagaman tersebut, masuknya Islam ke Nusantara menjadi peristiwa penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Menariknya, penyebaran Islam tidak dilakukan melalui kekerasan atau paksaan, melainkan melalui dakwah yang damai, bijaksana, dan penuh keteladanan oleh para ulama yang dikenal sebagai Wali Songo. Salah satu tokoh penting di antaranya adalah Sunan Kudus, seorang wali yang dikenal memiliki sikap toleransi yang tinggi, serta cara berdakwah yang lembut dan menghargai budaya masyarakat setempat. Sunan Kudus memiliki nama asli Ja'far Shadiq dan merupakan putra dari Sunan Ngudung, seorang ulama sekaligus panglima perang di Kesultanan Demak. Sejak kecil, beliau telah mendapatkan pendidikan agama yang kuat, sehingga tumbuh menjadi sosok yang cerdas, tegas, berwibawa, serta memiliki pemahaman Islam yang mendalam. Keilmuan yang dimilikinya menjadikan Sunan Kudus dihormati masyarakat dan dipercaya memegang berbagai peran penting, baik dalam bidang keagamaan maupun dalam pemerintahan. Namun, dalam menyebarkan Islam, beliau tidak mengedepankan kekuatan, melainkan memilih jalan dakwah yang damai dan penuh kebijaksanaan, sehingga ajaran Islam dapat diterima tanpa menimbulkan pertentangan. Cara beliau menyebarkan Islam. Cara Sunan Kudus menyebarkan agama Islam dilakukan melalui pendekatan damai, toleran, dan menghargai budaya masyarakat setempat. Beliau memahami bahwa masyarakat Nusantara telah memiliki tradisi dan keyakinan yang kuat, sehingga dakwah yang harus dilakukan dengan cara yang lembut dan bijaksana. Beliau tidak menggunakan kekerasan, melainkan berdakwah dengan keteladanan agar ajaran Islam dapat diterima dengan hati terbuka. Salah satu contohnya adalah larangan menyembelih sapi di wilayah Kudus sebagai penghormatan kepada umat Hindu. Ia memuliakan sapi sebagai hewan suci. Selain itu, beliau juga memanfaatkan seni, budaya, dan arsitektur sebagai sarana dakwah, seperti terlihat pada Masjid Menara Kudus, yang bentuknya menyerupai bangunan candi. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Islam dapat hadir tanpa menghapus budaya, melainkan menyatu secara harmonis dengan kehidupan masyarakat. Melalui cara tersebut, masyarakat merasa dihargai dan tidak dipaksa, sehingga ajaran Islam dapat diterima secara damai dan bertahap. Peninggalan Sunan Kudus. Sunan Kudus meninggalkan warisan bersejarah berupa Masjid Menara Kudus beserta menaranya yang memadukan unsur budaya Islam dan Hindu. Keunikan arsitektur tersebut menjadi bukti nyata pendekatan dakwah yang penuh toleransi dan kebijaksanaan. Hingga kini, peninggalan tersebut tidak hanya menjadi tempat ibadah, tapi juga simbol persatuan, toleransi, dan keharmonisan dalam penyebaran Islam di Nusantara. Pengaruh bagi masyarakat. Hingga saat ini, pengaruh Sunan Kudus masih dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya di daerah Kudus yang berkembang menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di Jawa. Nilai-nilai toleransi, kebijaksanaan, serta penghormatan terhadap perbedaan yang beliau ajarkan menjadi contoh penting bagi kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk. Ajaran tersebut juga mengingatkan kita bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi dalam kehidupan bermasyarakat. Ajaran tersebut juga mengingatkan kita bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi dan kehidupan bermasyarakat. Dari kisah Sunan Kudus, kita dapat memahami bahwa penyebaran agama dapat dilakukan dengan cara yang damai, penuh kasih sayang, serta menghargai sesama manusia.
Teladan beliau mengajarkan pentingnya menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan hidup rukun di tengah keberagaman. Karena itu, Sunan Kudus bukan hanya tokoh sejarah masa lalu, tetapi juga inspirasi bagi kita semua dalam membangun kehidupan yang damai dan penuh toleransi. Semoga kisah ini dapat memberikan pelajaran dan mendorong kita untuk selalu menebarkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jane!